Acara ini didukung oleh hari ini ada masak 2 menu ya. Yang satu yaitu akar teratai 3 jamur. Yang 2 lagi adalah dendeng vegan. Saya sebenarnya dapat resepnya ya dari sendiri ya, makanya sendiri mencoba ya, karena di restoran dia orang suka bilang jamur 3 rasa, ada kan? Tapi Puspa tambahin dengan akar teratai, jadi jamur 3 rasa. Sebenarnya ya menu 2 ini sangat simple ya, maksudnya ya. Jadi juga tidak mempergunakan minyak banyak-banyak ya. Jadi di sini Puspa lebih suka yang minyaknya sedikit tapi sayur-sayurnya warna-warni sehingga bisa untuk tubuh kita menjadi lebih sehat gitu. Banyak sekali orang suka dendeng vegan, karena apa? Dia bisa tahan lama, jadi saya merasakan ini juga bagus untuk makan kalau kita pas lagi keluar kota atau apa ya. Kalau vegetarian mau mencari makanan kadang-kadang merasa susah, tapi kalau dengan kita sendiri membawa ya kita bisa makan nasi dengan ini sudah cukup dengan dendeng vegan ya, nah itu. Halo Mama semuanya di rumah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Mama. Hari ini berjumpa dengan Mama Puspa di Dapur Mama. Jadi hari ini Mama Puspa akan memasak 2 menu, yaitu menu yang pertama adalah akar teratai 3 jamur. Yang kedua adalah dendeng vegan. Yuk Mama semuanya kita sama-sama ke dapur untuk memasak. Mama di rumah sekalian, hari ini kita akan memasak yaitu akar teratai 3 jamur. Ada hyoko ya, ada jamur kuping, ada akar teratai, ada seledri, ini juga ada wortel, dan juga ada biji jinggo biloba, dan ini adalah kici. Dan di sini juga ada kulit tahu yang mentah. Ini ada jahe. Ini adalah minyak wijen. Ini adalah Maggi. Gula merah. Garam. Serta lada. Mama di rumah kita mulai potong jahe dulu ya. Kalau jahe ini sesuai dengan selera ya Mama di rumah ya. Suka jahe banyak ya kita boleh masukin banyak. Kalau yang enggak kita ya kira-kira 2 atau 3 aja ya. Sekarang kita akan potong ini ya kulit tahu yang mentah ya. Kita akan potong kotak-kotak. Oke, sekarang kita akan yang jamur ini, kita akan buang semuanya yang dia punya kaki jamur ini, akan kita buang. Soalnya kalau kaki jamur ini ya, biasanya sih kalau yang mentah begini kita tidak makan. Tapi kalau kaki jamur yang seperti hyoko itu, biasa mereka ada dimakan, diolah kembali ya. Maksudnya diolah kembali untuk dibuat bahan-bahan seperti kita bilang, daging vegetarian itu kebanyakan semuanya dari kaki jamur. Kalau ini jamur, kalau bisa nanti jangan terlalu ini. Kalau kelamaan kita rendam, kayaknya dia punya wangi hilang ya. Jadi kalau bisa kita rendamnya sebentar aja. Nah, yang biasanya ini jamur kakinya tuh suka dibuat buat daging vegetarian.
Teratai kalau untuk sop kita akan potongnya lebih tebal. Tapi kalau untuk kita yang seperti cha begini jangan terlalu tebal ya. Jadi kita tipis-tipis aja. Kalau akar teratai ini sangat bagus ya. Dia punya ini ya, vitaminnya ya. Kadang-kadang kalau mama di rumah ada anak-anak ya, atau keluarga yang suka tenggorokannya tuh lagi nggak enak gitu ya. Di jus aja kasih garam sedikit, minum. Langsung terasa ya, terasa ini adem soalnya. Jadi mama di rumah sebenarnya ya, vegetarian itu sangat simple ya, tapi semuanya sehat. Kita makan tuh semuanya adalah bahan-bahan yang benar-benar sehat ya. Kita potong wortel, mungkin wortel sesuai dengan dari mama di rumah ya. Anak-anak kalau hobi wortel ya kita masukin lebih banyak. Kalau enggak ya kita sedang-sedang aja gitu. Jadi kalau vegetarian itu ada warna-warni, tubuh kita sudah cukup gizi sih sebenarnya. Yang seledri kita potongnya jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu tipis, sedang-sedang aja. Kita akan masukinnya terakhir, jadi kelihatan ya. Apalagi seledri ini bagus ya untuk seimbangin kita punya kondisi tubuh tuh bagus. Karena ada yang suka darah tinggi atau apa, itu bagus sekali untuk kesehatan. Oke, mama di rumah sekarang kita akan rebus air dulu ya. Kira-kira masih ketutup ya, jadi kita masuk sayur-sayur ini, nanti kalau kurang kita baru akan menambahkan airnya lagi. Oke, ini air sudah mulai mendidih. Kita akan masukkan semua akar teratai. Akar teratai sebenarnya ada yang mudah lembut, ada yang juga tidak mudah lembut. Jadi itu ada beda ya, mungkin dari tempat-tempat yang berbeda ya. Jadi di sini nanti kita akan rebus akar teratainya supaya agak lembut, baru kita akan masukkan semua bahan. Mama sekalian, ini akar teratainya sudah mulai melembut. Kita masukkan wortel dulu agar wortelnya lembut juga ya. Jadi sekarang kita akan masukin jamur kuping ya. Kita sekarang akan masukin yang ini ya, jamur yang kecil-kecil ini semuanya. Oke, mama di rumah kita sekarang masukin jahe ya. Jadi sebenarnya jahe ini kita jangan terlalu cepat masuk ya. Jadi supaya nanti ada wanginya keluar juga. Sekarang kita akan masukkan biji jinggo biloba. Jadi mama sekalian ya semuanya ya, kalau biji jinggo biloba ini biasanya kalau sudah kita kupas ya, biasanya akan kita rendam, sudah rendam baru akan kita rebus sebentar. Jadi udah lembut baru ini kita sudah rendam punya. Jadi untuk tinggal kita masukin ke untuk sayur ini. Oke, sekarang kita akan masukin kulit tahu. Setelah ini kita akan masukin bumbu Maggi yang sudah kita siapin. Kira-kira 1 sendok kecil. Kita kasih garam sedikit. Dan kita akan kasih gula merah sedikit. Ini gula merah nanti rasanya jadi manis dan warnanya juga cantik ya mama di rumah semuanya. Oke, mama di rumah ini semuanya kita udah jadi, tinggal kita akan gongseng jamur hyoko dan akan kita masukin ya. Karena jamur hyoko harus digongseng supaya wangi dulu ya. Oke, mama di rumah sekarang kita akan
menumis jamur hyoko ya, kita pakai minyak wijen. Jadi minyak wijennya sedikit aja. Kita akan masukin hyoko. Kita tumis sampai dia wangi, kering, baru kita campurkan ke sayur tadi ya. Jadi semua hyoko sudah kita gongseng ya, jadi kering dan wangi ya, sudah kecium sekali ya. Jadi sekarang kita akan masukin ke dalam sayur tadi ya. Kita aduk rata mama sekalian, dan kita akan masukin yang terakhir yaitu sayur seledri. Selesai kita bisa matikan kompornya ya mama sekalian, kita akan taruh di piring. Kita kasih lada dulu supaya wangi ya. Kalian ini sudah jadi nih, kita punya sayur ya, akar teratai 3 jamur. Nanti dari mama di rumah boleh dicoba. Ini semuanya sehat, makanan sehat. Oke, mama sekalian, kita akan sajikan di piring ya semuanya ya. Mama sekalian, kita akan taruhkan kici. Jadi kicinya dapat kita taburin di atas, karena kici kita juga tahu ya, untuk kesehatan mata bagus ya mungkin. Kalau saya lebih suka sendiri masak di rumah ya. Apalagi kita bilang kalau sendiri masak kan kita tidak menaruh semua penyedap terlalu banyak atau minyak terlalu banyak, tapi kita tahu merasakan asin juga nggak usah terlalu banyak gitu. Nah itu untuk kesehatan kita, itu mungkin yang saya rasakan ya, itu hobi juga gitu. Mama di rumah sekarang sudah jadi ya, kita punya sayur akar teratai 3 jamur. Jadi mama sekalian bisa lihat ya, ini semuanya untuk kesehatan. Jadi dengan vegetarian kita semuanya hidup dalam kondisi yang selalu sehat dan semuanya selalu berbahagia. Oke, mama di rumah ini semuanya ini sudah siap ya mama, kita lihat yaitu akar teratai 3 jamur. Jadi mama di rumah bisa dengan mudah membuatnya. Jadi benar-benar ini adalah untuk kesehatan bersama, dan kita juga merasakan bahwa di masa Covid ini kita semuanya harus menjaga gizi yang cukup. Jadi dari sini kita dengan jamur-jamur dan juga akar teratai bisa membuat kita tetap dalam kondisi yang sehat. Oke, mama di rumah sekalian, masih tetap dengan Mama Puspa ya. Kita sekarang akan memasak untuk menu yang kedua, yaitu dendeng vegan. Mungkin dari mama sekalian masih bingung ya, dendeng vegan itu apa ya? Jadi mari kita sama-sama untuk ke dapur memasak dendeng vegan. Oke, mama di rumah sekalian, sekarang menu kita kedua yaitu dendeng vegan. Ini daging yaitu daging vegan yang terbuat dari kacang kedelai. Jadi bumbunya kita yang pertama yaitu angkak ya, yang dihaluskan. Ini adalah kecap manis. Ini adalah bumbu chasio ya. Dan ini adalah ketumbar. Biji wijen, gula pasir, gula merah. Ini ada garam. Terakhir adalah lada. Oke, mama semuanya kita siapin air ya. Kita rebus airnya, kita masukin sedikit, nggak usah terlalu banyak dulu mama di rumah. Dan kita akan memasukin semua bumbu-bumbu. Kita mulai dari angkak. Angkak untuk warnanya ya, jadi bagus, dan angkak ini juga untuk tambah darah biasanya. Sekarang kita masukin gula 1 sendok, dan kita akan masukin gula merah sedikit. Supaya nanti rasa manisnya sama gula pasir beda ya, dan warnanya juga jadi bagus ya. Ini adalah gohyong, jadi nanti gohyong ini juga membuat wangi ya. Ini adalah kita bilang chasio, bumbu chasio. Kita usahain kasih 1,5 sendok teh ya, karena
karena bumbu sasio ini buat jadi terasa banget ya, dia punya bumbunya nanti sudah kecampur semua, ada wangi sasionya. Oke, kita akan masukin kecap manis 1 sendok teh. Kita aduk ya, mama di rumah, aduk rata semuanya. Kita akan masukin ini daging vegannya. Daging vegan ini adalah terbuat dari kacang kedelai ya. Jadi nanti rasanya kalau sudah dipanggang tuh dia cringe gitu ya. Kalau dimakan sih bener-bener rasa dendengnya itu terasa gitu. Karena dari bumbu-bumbu kan. Kita sebenarnya makan tuh karena bumbu ya yang membuat wangi ya sebenarnya. Oke, kita akan masukin garam sedikit. Yang belum kita masuk yaitu ketumbar. Kita akan masukin ketumbar. Kalau ketumbar dimasukin makin banyak wanginya nanti waktu dipanggang ya. Terasa banget ya, dia bermacam-macam ya. Ini kan kalau kita bilang yang kedelai, ada yang kaki jamur juga. Jadi yang kaki jamur pun bisa buat untuk dendeng ini juga sama sebenarnya. Jadi kalau yang kaki jamur dia bentuknya aja, dia bentuknya berbeda aja. Nah, kalau yang kedelai yang hari ini Puspa bawa punya adalah dia lebar-lebar, saya potong-potong. Ada yang sudah berupa bentuk yang satu lembar kecil ada juga. Jadi tergantung selera dari mama di rumah semuanya ya. Jadi kita akan masukin lada. Kalau yang suka sambal, cabe ya, boleh masukin cabe. Jadi nanti dendengnya ada rasa cabe. Tapi ini kita pakai lada. Jadi lada sebenarnya juga udah ada pedes ya. Warna kita pakai angkat. Kita punya kecap manis, nggak usah terlalu banyak. Kalau yang suka agak gelap, boleh kecap manisnya banyak. Jadi nanti dia punya dendeng tuh, dendengnya bukan merah ya, tapi agak gelap, agak kecoklat-coklatan. Biasanya kan kalau orang kena demam berdarah ya, nah dia orang kan angkat direbus untuk kita punya ini trombosit naik. Nah ini angkat. Oke, jadi kita masukin ancau ya sesuai dengan selera ya, selera dari mama di rumah ya. Kalau yang suka agak rasa bau arak-arak gitu boleh juga dengan arak. Jadi ancau sedikit. Ini arak masak ya, jadi untuk kita masak sayur-sayuran atau daging VG ini kita biasanya pakai supaya sehat juga lah dan wangi juga sih wanginya. Nah ini udah selesai nih, udah mulai mengering. Kalau udah mengering nanti tinggal dipanggang. Ya mama di rumah nih ya, mama di rumah lihat ya semuanya sudah mulai mengering. Nanti kita langsung akan kita panggang ya. Nah ini kering kelihatannya dan wanginya pun sudah keluar juga. Oke, kita akan panggang. Oke, mama di rumah sekarang kita akan panggang ya. Kita kasih minyak wijen. Kalau yang di rumah nggak ada minyak wijen, boleh juga dengan minyak biasa ya. Jadi kita akan supaya panggangannya nanti nggak lengket sih kalau ada di panggangan. Oke, kita akan masukin ya mama semuanya di rumah. Untuk anak-anak kalau seandainya mau makan roti ya kayak hamburger ya, tengahnya boleh kita taruh ini. Jadi daging vegan ini ya sebenarnya ya sangat baik untuk kita punya tubuh juga ya. Kita tahu ya terbuat dari kacang kedelai ya. Jadi kalau mama di rumah mau beli gampang, cari aja yang tempat jual vegan vegetarian, itu semuanya ada. Oke, kita akan sambil taburin kita punya biji wijen. Ini biasanya anak-anak suka sekali nih, dia rasanya ada manis ya, jadi ada rasa bumbu asin semuanya oke. Kalau ada dari mama yang suka ketumbar ya, sambil begini kan kalau merasa ketumbarnya kurang boleh dicampurin lagi. Jadi ketumbarnya tetap nanti kita makan tuh ada rasanya ya, wangi gitu. Kalau yang ada oven bisa pakai oven juga, hasilnya sama nanti, nggak ada beda sih sebenarnya. Kalau oven kan juga dia nanti keluarnya juga kayak coklat-coklat gurih gitu ya. Lembut, nggak terlalu nggak lembut-lembut sekali gitu loh. Apalagi kalau dingin dia sudah terasa sekali ya. Nanti dari mama di rumah semuanya coba deh, udah coba nanti bisa merasakan bahwa ternyata kita tidak usah memakan daging-daging pun tetap kondisinya kita tetap makan dalam kondisi yang sehat ya. Ya. Mama di rumah ini semuanya ya, lihat ya mama di rumah udah hampir selesai. Ini kan warnanya udah kecoklat-coklatan.
Jadi kalau yang memang suka coklat nanti agak agak kering ya. Mama Puspa merasa ini sudah cukup, jadi kita akan hidangkan di piring, oke? Ya, sebenarnya mama di rumah ya, sekarang apalagi masa COVID ya, lebih bagus kita masak sendiri di rumah. Karena kita tahu, makanan yang di luar walaupun kita sudah beli, kita harus bawa pulang rumah juga dimasak kembali. Jadi jangan langsung dikonsumsi ya. Jadi dari mama semuanya, kalau menyayangi keluarga, ya masaklah makanan VG agar semua keluarga bisa sehat dan juga semuanya bahagia, tidak ada kerisauan. Oke, mama di rumah saya akan taburin tambah wijen sedikit ya. Oke, mama di rumah sekarang udah jadi nih, kita punya dendeng vegan. Jadi mama di rumah boleh mencobanya. Pasti anak-anak semuanya suka karena rasanya tuh begitu nikmat ya, ada gurihnya, ada wanginya gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita kembali lagi dengan makanan vegan itu sebenarnya sudah membuat kita semuanya merasakan bahagia ya, karena kita tidak menjalin jodoh yang tidak baik dengan semua makhluk, tapi kita menjalin jodoh yang baik sehingga tubuh kita juga tetap sehat, keluarga kita semuanya merasakan kebahagiaan. Dan ini kan seperti mama di rumah tadi lihat ya, 2 sayur menu ini semuanya sangat mudah sekali. Jadi bahan-bahannya juga tidak sulit dicari, di pasar juga sangat gampang dicari. Jadi kita bisa memasak dengan hati yang bahagia, anak-anak juga merasakan makan dengan bahagia. Mama di rumah ini dendeng vegan udah jadi ya. Mama di rumah kan tadi sudah lihat ya bagaimana memasak dendeng vegan ini. Ternyata sangat mudah ya. Dan ini juga memang sangat lezat. Mungkin dari anak-anak semuanya sangat suka. Jadi mama boleh mencobanya di rumah. Dua resep menu hari ini sudah Mama Puspa bagikan kepada mama di rumah semuanya ya, yaitu yang pertama tadi kita adalah akar teratai 3 jamur, yang kedua adalah dendeng vegan. Terima kasih mama di rumah semuanya sudah menyaksikan Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Saya Mama Puspa undur diri, sampai jumpa dan selamat mencoba. Hai semuanya, nama saya Karina. Tahun ini saya berusia 22 tahun. Saya sudah memulai pola hidup sehat dengan bervegetarian sejak tahun 2013. Jadi sudah 7 tahun bervegetarian. Awalnya saya hanya mengikuti mama saya yang terlebih dahulu bervegetarian dikarenakan pemanasan global. Dan mama saya bilang kita dapat melindungi bumi dengan bervegetarian. Lalu sejak saat itu saya langsung bertekad bervegetarian. Proses hidup bervegetarian ini secara tidak langsung saya merasakan banyak manfaat, bukan hanya merasakan badan jauh lebih sehat, tetapi pikiran, hati juga ikut sehat. Dan lebih tahu bersyukur di kehidupan ini dapat diberi kesempatan untuk melindungi bumi, atau bisa juga disebut rumah kita menjadi lebih hijau, dan saling menghargai sesama makhluk hidup. Karena manusialah yang memerlukan alam untuk hidup, bukan alam yang memerlukan manusia untuk hidup. Jadi yuk mari kita memulai dari diri kita sendiri untuk bervegetarian dan melindungi bumi kita untuk menjadi lebih indah dan sehat.